guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kakak senior Zhou, hadiah ulang tahun untuk kakak senior ke-7, tertunda karena satu hal. Gumam 5 murid sejati tiba-tiba terkejut. Apa itu tertunda? Apakah kamu tidak tahu? Ini adalah momen paling mulia dari ulang tahun 100 tahun kakak ke-7. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari gerbang bintang memberi selamat kepadanya, sedangkan kamu telah keluar begitu lama, dan kamu tidak membawa kembali hadiah ulang tahun yang layak. Kamu hanya mencari kematian, kata senior Zhou. Sebuah telapak tangan yang dibentuk oleh cahaya bintang terbang keluar, dan selama 5 detik, 5 murid sejati ditampar dengan tamparan di wajah. Kamu benar-benar sampah, percuma aku dulu mengolahmu hingga seperti itu. Kata orang ini sambil terbang keluar. Ini adalah seorang pria paruh baya dengan mahkota bintang berjubah bulu, tubuh tinggi dan kurus, mata seperti elang, dan sedikit aura jahat di alisnya. Pria parubaya ini sebenarnya adalah master dari surga dan alam manusia 5 kali lipat dengan kekuatan gaib. Tidak heran begitu sombong, pikir Fang Han ketika melihatnya. Zhou Hu, kamu benar-benar menyebalkan. Para junior ini telah mengikutiku untuk bermain di luar, kamu berani memukul mereka, aku akan menamparmu sampai mati. Kata Baby Xingyun berhenti, tiba-tiba terbang keluar, mengirimkan cahaya bintang secara langsung ke wajah Zhou Hu ini. Hah, bayi Nebula, kata Zhou Hu melihat bahwa dia sebenarnya adalah tuan muda, yang telah memasuki level manusia sejati dengan 5 kekuatan gaib dan posisi yang menonjol. Terlebih lagi, dirinya sendiri adalah bawahan dari kakak ke-7. Ini bukan faksi Baby Nebula, dia adalah seseorang yang ingin mendukung kakak ke-7 sebagai pemimpin bintang di masa depan, jadi mengapa dia peduli dengan Baby Nebula? Zhou Hu berkata, jika kamu kurang bertanggung jawab, kamu harus berlatih untuk beberapa waktu, meningkatkan mana, dan berjuang keras. Kamu dan aku adalah 2 atau 3 level yang berbeda, jadi tidak ada gunanya. Kata Zhou Hu melihat cahaya bintang beterbangan, cahaya bintang lain bergegas untuk melawan. Dia tertawa, tiba-tiba wajahnya berubah dan dia merasakan tekanan cahaya bintang dari pihak lain seberat gunung. Tidak, kamu telah berkultivasi ke surga dan keadaan manusia. Sebelum suaranya jatuh, cahaya bintangnya pecah, dan kemudian wajahnya ditampar dengan keras, dan dia terlempar ke tangga. Bayi Nebula awalnya mengembangkan daf bintang dan rasi bintang masa depan dengan kekuatan supernatural tertinggi, dan bersama dengan Fang Han, dia menyadari kekuatan magis kitab bintang dan janji, melahap pil Wan Shu Yin dan Yang, dan dikultivasikan oleh simbol petir yang tidak bisa dihancurkan. Setelah memakan pil Nirvana, menggabungkan 26 kekuatan supernatural Zhao Xuan Yi, dan memakan pil Dewa Naga, kultivasinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sekarang dia bahkan dapat bersaing dengan kekuatan supernatural biasa di 7 kali lipat pil emas raksasa kecil, bahkan selama seminggu. Zhou Hu ini, di mana bisa menjadi lawannya? Zhou Hu memuntahkan darah bercampur beberapa gigi besar dan menatap Baby Nebula dengan mata pahit, tapi dia tidak berani melawan. Oke. Kamu akan kembali dan beritahu kakak senior ke-7 bahwa kamu tidak ingin merayakan ulang tahun ke-100 tahunnya. Sekte lain dari Master Jin dan raksasa kecil, tidak dibesar-besarkan seperti ulang tahunnya yang besar itu. Mereka sebenarnya menginginkan junior mereka untuk mengumpulkan hadiah di mana-mana. Ini membuat sekte lain melihatnya sebagai lelucon. Kata Baby Nebula bertepuk tangan dan masuk bersama Fang Han. Brengsek. Melihat bayi Nebula, Fang Han, dan 5 murid sejati semua berjalan masuk, Zhou Hu hanya berdiri dan menemukan sekelompok murid luar berpatroli di gerbang gunung yang bersembunyi jauh, menunjuk ke arahnya, mau tidak mau mengaum setelah menangis. Dia berkata dengan tegas, Baby Nebula, kamu tunggu saja, aku memang tidak dapat melawanmu, tetapi kakak senior ke-7 dapat menghajarmu. Kata Zhou Hu. Pada saat ini, Fang Han sudah memasuki meteorit kuno ini, dan begitu dia melangkah keluar dari gerbang batu,
dia merasa langit luas dan bumi tidak terbatas, seolah-olah dia telah mencapai dunia lain. Dan suasana damai, di mana-mana dengan pegunungan yang indah dan air jernih, mata air dan air terjun yang mengalir, rerumputan yang mempesona, bunga-bunga aneh, burung dan binatang buas, dan harta surga, materi yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar tanah suci, banyak puncak gunung, banyak istana dibangun di atasnya. Ada juga di beberapa kehampaan, memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya merupakan gua yang dibuat oleh orang-orang dengan kekuatan sihir tinggi. Di bawah, masih ada beberapa kota besar dan kecil, di antara keramaian yang ternyata adalah orang biasa. Orang biasa ini hidup damai tanpa membajak atau bertani. Mereka pergi ke kuil besar di kota setiap hari untuk berdoa dan beribadah. Kemudian murid-murid bintang di kuil akan memberi mereka banyak makanan dan pakaian. Bahkan semua jenis barang mewah, nikmati hidup. Di meteorit kuno ini, ruangnya sangat luas, tidak kurang dari negara yang luas seperti dinasti Dali. Saudara Fang Han, ada puluhan juta orang biasa di gerbang-gerbang bintang kita. Mereka tidak harus bekerja sekeras di dunia lain. Gerbang bintang kita akan memberi mereka makanan yang tak terhitung jumlahnya, barang mewah yang tak terhitung jumlahnya untuk dinikmati, dan satu-satunya yang mereka bayar adalah berdoa tanpa henti. Semakin saleh doanya, semakin kuat kekuatan gua gerbang bintang kita ini. Kata Baby Nebula melihat mata Fang Han dengan terkejut dan mau tidak mau menjelaskan. "Yah, aku tahu ini," jawab Fang Han menggunakan roh untuk merasakan, dan menemukan bahwa di dunia bawah, kekuatan doa dan keinginan ribuan orang telah terkondensasi menjadi roh yang sangat besar, mengalir ke angkasa, terus-menerus memanaskan meteorit Taiko. Ini adalah metode menyempurnakan senjata sihir yang kuat. Buku rahasia Tianlong juga mencatat bahwa perlu mengumpulkan ratusan juta makhluk hidup untuk menyembah 8 Buddha. Dalam Buddha, Anda harus menyembah selama ribuan tahun dan mengumpulkan aspirasi yang kuat selama ribuan tahun. Hanya dengan begitu harta dapat diubah. Fang Han berpikir dalam hatinya, saya tidak tahu, di Yuhuamen Yuhua Tiangong saya, apakah orang biasa juga berdoa setiap hari. Tekad adalah salah satu kekuatan paling misterius dan luas antara langit dan bumi. Fang Han tiba-tiba teringat bahwa di antara kekuatan magis Panwu yang hebat, ada juga cara untuk memadatkan aspirasi makhluk hidup, mengolah tubuh dan jiwa, dan meredam senjata sihir. Tidak heran jika Hua Tiandu memiliki mana yang begitu kuat, memecahkan tanah dan menarik gunung, membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Bahkan Kaisar Iblis terkuat dari alam rahasia umur panjang tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkinkah juga berkumpul di tungku kuno besarnya beberapa makhluk hidup memujanya setiap hari? Memberikannya aspirasi yang kuat. Fikir Fang Han, senjata sihir yang kuat, pada akhirnya adalah untuk memadatkan aspirasi. Dalam gambar Huang Quan, Kaisar Huang Quan pernah mengumpulkan miliaran makhluk. Ada orang dan setan di mana mereka membuka sebuah negara. Huang Quan membutuhkan waktu beberapa ribu tahun, peta itu telah naik ke tingkat senjata Tao yang luar biasa, dan skalanya jauh lebih besar dari gerbang bintang. Namun, ketika melonjak menjadi abadi, kekuatannya menyebar ke peta Huang Quan, dan semua makhluk mati. Kata Yan tampaknya mengharapkan pikiran Fang Han dan mengirimkan gelombang mental. Harta karun 3 kaisar, cermin kaisar, buku kaisar bumi, dan pena kaisar rakyat. Mereka telah mengumpulkan puluhan ribu orang, puluhan ribu tahun, dan aspirasi yang kuat. Ketika Anda punya waktu, Anda dapat mengumpulkan lebih banyak makhluk dan pindahkan ke Huang Quan. Dalam gambar Huang Quan, dukung mereka dan ajari mereka untuk berdoa, dan mereka hanya akan berdoa kepada Anda. Ini bagus. Ini juga merupakan metode paling ampuh untuk menyempurnakan senjata sihir dan latihan. Kata Nagayan, "Oke, mari kita bicarakan ketika aku punya waktu." Mengumpulkan makhluk, mendukung mereka, dan meminta mereka berdoa adalah hal yang sangat merepotkan. Kamu harus mengelolanya dengan baik, seperti bercocok tanam,
kamu harus menanam benih dengan hati-hati. Jawab Fang Han sangat menyadari masalahnya. Bagian depan adalah pusat utama kelompok bintangku yang disebut Istana Bintang Taichi. Ayah dan ibuku semuanya berlatih di dalamnya, ayo masuk bersama. Selama penerbangan, Baby Nebula menunjuk ke kehampaan di depan. Jalan istana megah menjulang yang tampaknya seluruhnya terdiri dari kekuatan bintang. Fang Han tidak langsung terbang, tetapi mengangkat vitalitas di dadanya dan menghembuskan napas. Fang Han dari gerbang Yuhua, aku di sini untuk mengirim pesan dari Tuan Feng Baiyu Xianzun Fu Zhao mengunjungi penguasa bintang. Suara Fang Han seperti guntur yang jatuh dalam 9 hari, petir turun, dan seperti ribuan gunung berapi, meletus bersamaan. Dengan dia sebagai pusatnya, arus udara ribuan mil di sekitarnya saling bergesekan, bergegas, bergetar, dan terbalik. Gelombang suara tak terlihat menyebar tanpa henti ke kejauhan. Saat ini, dia meyakinkan bahwa hampir semua orang di gerbang bintang dapat mendengarnya. Mananya saat ini sangat kuat. Dahulu kala, dia memiliki kekuatan sejuta kuda ganas yang berlari kencang, dan sekarang setelah banyak petualangan, dia telah berkultivasi untuk kembali ke keadaan pertama, memadatkan jimat kehidupan, dan kekuatannya telah meningkat 8 atau 9 kali. Dia hampir memiliki kekuatan 8 juta kuda yang berlari kencang, jika pil emasnya telah diubah, bahkan bisa langsung mencapai 10 juta. Apa konsep kuda yang berlari kencang? Tak perlu dikatakan lagi. Itu hampir setara dengan sosok tingkat tinggi di antara 10 kekuatan gaib yang kuat yang telah mengubah nasib mereka. Namun, Fang Han tahu bahwa mana Hua Tiandu jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan, dan itu beberapa kali lipat miliknya. Dekat dengan penguasa dunia rahasia umur panjang. Tepat sebelum dia menghembuskan napas, gelombang suara menyimpang dari semua sisi. Di kedalaman meteorit kuno ini, sebuah gunung yang penuh dengan bunga dan tumbuhan, di istana yang megah, Zhou, yang baru saja ditampar ke tanah oleh Baby Nebula, berdiri menangis pada raksasa yang duduk di singgasana emas. Kakak ketujuh, bayi Nebula itu benar-benar telah berkultivasi ke surga dan alam manusia. Dan dia sangat kuat, dengan berbagai kekuatan magis, itu benar-benar mengalahkan kekuatan magisku tanpa menggunakan gelang bintang 5 matahari dan bulan. Aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kakak ketujuh, ada kekuatan bintang yang agung di tubuhnya, dan bercak nebula terkondensasi di atas kepalanya. Kata Zhou, apa, bayi Nebula berkultivasi begitu cepat? Dia mencapai surga kelima dan alam manusia dari kekuatan supernatural. Tidak. Bekas luka di tubuhmu mengandung nafas kekuatan supernatural yang dikembangkan oleh Master Inti Emas. Kata saudara muda ketujuh ini menjentikkan jarinya 2 kali dan tiba-tiba mengangkatnya ke udara. Tiba-tiba nafas samar di wajah Zhou tertahan, dan itu melilit ujung jarinya. Api hari besar, ini adalah yang tertinggi, salah satu kekuatan supernatural, dan kekuatan supernatural ini telah diubah, dan hanya bisa diolah oleh Master Inti Emas. Bagaimana bayi Nebula bisa memilikinya? Mungkinkah dia memiliki inti emas dari salah satu Master Inti Emas? Atau apakah itu Master Inti Emas? Beri dia kekuatan gaib yang telah dia kembangkan dengan sangat keras. Ini tidak mungkin, kata pemuda ini.